Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tarizal Masari dari Rombel Akuntansi A 2019. Kali ini saya akan membahas tentang proyek 5 dan proyek 6. Langsung saja ke proyek 5, ada formulir pembelian buku web HTML. Yang pertama ada contoh. Contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah Sistem Informasi. Formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Yaitu yang pertama ada field text, misalnya name. Yang kedua ada menu drop down. Yang ketiga ada teknik tombol radio. Yang keempat ada kotak cek. Yang kelima ada kotak teks untuk mengisi komentar. Bagian-bagian formulir contoh. Yang pertama, formulir ini dimulai seperti pada proyek ketiga atau proyek sebelumnya. Perbedaan yang paling signifikan terdapat pada baris ke-6 dan baris ke-50 dari kode HTML. Perintah pada baris ke-6 dan baris ke-50 memberitahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Pada baris 13 dan 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Perhatikan bahwa tipe input adalah teks yang memberitahu browser web bahwa pengguna akan memasukkan teks ke dalam field input dengan maksimal 35 karakter. Perhatikan juga pada baris ke-20 hanya memasukkan baris kosong ke dalam formulir. Pada baris 23 hingga 29 menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Siswa akan diminta memilih salah satu dari Introduction to MIS, Introduction to Visual Basic, dan System Analysis Design. Formulir ini akan mengirimkan nilai yang terkait dengan pilihan tersebut. Dan pada menu drop-down juga disebut kotak pilihan karena memberikan pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif. Perhatikan bahwa terdapat perintah awal dan akhir untuk pilihan ini dan masing-masing pilihan mewakili awalan dan akhirannya masing-masing. Tanda garis miring sebelum nama perintah menandakan akhir dari perintah. Nama field pilihan tercantum pada perintah selection, tetapi nilai terkait dengan field tersebut dihasilkan oleh perintah option. Bagian selanjutnya dari formulir menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas atau buku baru. Pada baris ke-33, field value ketika lingkaran sebelum kata use dipilih, formulir tersebut memberikan nilai U pada field prefer. Pengguna halaman web tersebut melihat kata use, tetapi formulir tersebut melihat nilai U ketika lingkaran tersebut dipilih. Kata cek pada baris ke-33 menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan use dari awal, dan pada baris ke-35 tidak berisikan kata cek pada perintah inputnya. Pada baris ke-39 dan 41 menampilkan kotak cek untuk barang-barang yang bersangkutan yang dapat dibeli seperti catatan buku atau slide. Jika siswa ingin membeli catatan kuliah atau study notes, maka field notes akan memilih kata yes, dan jika field ini tidak dipilih, maka tidak akan menampilkan nilai yes. Jika pengguna memilih presentation slide, maka field notes akan berisikan nilai yes. Field terakhir pada baris 43 hingga 45 meminta komentar tambahan dari siswa. Formulir mungkin mengasumsikan siswa akan memberikan komentar lebih dari sebaris teks, dan pengguna diberikan 5 baris berisikan 40 karakter masing-masing untuk membuat komentar. Pada baris 44, kata enter comments here ditampilkan pada layar komputer di area teks. Jika baris 44 dihapus, maka tidak akan terdapat teks awalan di area teks. Pada baris 49 merupakan jenis input perintah submit. Nilai yang ditampilkan pada perintah ini adalah submit values to be processed, dan pada baris 47 menampilkan perintah reset. Nilai yang ditampilkan pada perintah ini adalah reset values dan submit. Mengklik tombol ini akan mengset ulang semua pilihan kepada isian awal yang diberikan dalam perintah HTML. Yang selanjutnya ada menyimpan contoh, sama seperti langkah sebelumnya. Pada proyek sebelumnya, masukkan nama file seperti book.html untuk proyek Anda. Jenis file yang dipilih yaitu save as type, haruslah all files sebagai jenis filesnya. Melihat halaman web, program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file, ikuti subperintah open. Yang selanjutnya ada proyek 6, dasar-dasar dari spreadsheet. Yang pertama ada contoh, proyek ini menggunakan Microsoft Excel untuk membuat sebuah lembar kerja sederhana. Contoh ini membuat sebuah faktur. Yang pertama ada ilustrasi dari P6.1 menampilkan lembar data invoice, yang kedua menampilkan lembar data diskon.
Tab yang ditandai pada bagian bawah layar memberitahu pada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Faktur ini berisikan 4 barang, yaitu ada chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan harga masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dan dikalikan dengan jumlah unit yang dipesankan, menghasilkan harga keseluruhan. Yang pertama, lembar data diskon. Isi lembar data diskon akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel A3 dan sel A4, tandai sel-sel tersebut dan pilihlah perintah format diikuti subperintah cells, maka layar pada ilustrasi di samping akan muncul, dan pilihlah sebuah format atau uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Yang kedua ada lembar data faktur. Mulailah dengan membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G, kemudian pilihlah perintah format diikuti perintah kolom dan width, dan akan muncul seperti pada ilustrasi di atas. Dan pilihlah kolom dengan lebar 13. Sel A1 telah memiliki entry invoice, dan sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, chair, table, lamp, dan pillow. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7, lewati kolom D. Nilai-nilai ini akan dihitung, kemudian masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7, masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan extended price ke dalam sel G8, F10, dan G10. Kita ingin meletakkan teks di tengah-tengah sel A1 hingga G13. Sorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada sel A1, dan sambil memegang tombol mouse ditariklah kursor hingga ke sel G13. Pilihlah perintah format diikuti perintah sel, pilihlah tab penjajaran alignment, maka layar seperti pada ilustrasi di samping akan muncul. Kita menginginkan nilai-nilai ini terletak di tengah-tengah. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Ini adalah formula bersyarat untuk mengharuskan pernyataan if untuk menghasilkan suatu nilai. Pernyataan if lebih rumit karena jika perbandingan tidak benar, kita akan melakukan perbandingan yang kedua, dengan kata lain pernyataan if yang kedua. Suatu pernyataan, yang pertama, urutan pernyataan if amat penting ketika 2 atau lebih pernyataan tergabung sebuah formula. Pernyataan if akan berhenti ketika sebuah perbandingan benar, kita harus mengakui nilai yang terbesar lebih dahulu. Contohnya diskon pada sel A4 sama dengan $100, misalkan saja harga per unitnya $150. Jika formula tersebut telah membandingkan nilai tersebut dengan diskon pada sel A3 terlebih dahulu nilai seharga $50, maka formula tersebut akan benar dan diskon sebesar 10% akan ditempatkan di sel D4 dan bukannya nilai sebenarnya yaitu 15%. Sel-sel yang terakhir dari F11 hingga G13 mencerminkan nilai waktu dari uang atau time value of money ketika membayar faktur. Jumlah yang harus dibayar hari ini adalah dalam sel F11 adalah jumlah harga keseluruhan dengan memasukkan sama dengan F8 ke dalam sel F11. Setelah 30 hari, jumlah yang terutang adalah 101% dari total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% total. Masukkan sama dengan F8 ke dalam sel F12 dan sama dengan F8 bintang 1.03 ke dalam sel F13. Pada ilustrasi di samping menampilkan layar yang dihasilkan dari pemilihan perintah format diikuti perintah sel, dan mengklik tab font. Anda dapat membuat judul kolom dan huruf tebal atau mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Mengubah font dalam sel dapat membuat faktur ini lebih menarik dilihat. Yang selanjutnya ada menyimpan contoh. Anda sebaiknya menyimpan contoh Anda sebagai example P6. Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi .xls kepada nama filenya. Dengan demikian, Anda dapat mengacu pada contoh ini ketika mengajarkan tugas di bawah ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi tentang proyek 5 dan proyek 6. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.